Pesan Gubernur BI tanggal 31 bank yang gagal untuk saat ini, karena bila hal tidak boleh akan memperburuk perbankan dan perekonomian kita. Kemudian itu di keputusan kebijakan tidak dirasakan. Ya, ini waktu kita makan gitu Pak, saya duduk sebelah kritis dalam situasi krisis kita. Maksud saya krisis Pak. Tetapi berhentinya mulai kapan Pak krisis itu? Makanya tidak hitam putih tadi Pak. Jadi begitu kita sudah melewati dari masa yang sangat kritis, ya kita menganggap bahwa situasinya sudah baik. Nah, ini kalau bukan berarti kebenaran yang menyangkut unsur kesalahan gitu Pak ya. Bailout itu bahasa asing ya Pak ya. Bahasa Indonesianya apa Pak? Bahasa Indonesianya ya kalau saya ini yang apa kita lihat, saya nggak tahu bahasa Indonesia yang tepat, tetapi intinya apa yang kita lakukan itu adalah pengambil alihan oleh LPS, suatu bank yang kita anggap dampaknya kalau ditutup sistemik. Itu saja, dan instrumennya adalah PMS. Kita melihat fakta di Indonesia, nggak usah mengenai terminologi Pak. Begini Pak, ini ada yang penyertaan modal itu apakah karena kepalang tanggung daripada ini merugikan atau ini merupakan investasi? Tadi Bapak mengatakan ketika menjawab pertanyaan sahabat saya tadi, Saiful Muzani, bahwa Muzani, ini biar Ruhut nggak marah-marah. Jadi tadi dikatakan bahwa siapa yang paling bertanggung jawab, yaitu Ketua KSSK bersama-sama dengan Pak Budiono sebagai anggota Equal, begitu Pak ya? Pertanyaan berikutnya adalah kenapa Menteri Keuangan yang jadi ketua KSSK? Bapak jawab tadi dan semua kita dengar, ini karena menyangkut keuangan negara. Betul Pak ya? Keuangan negara ada yang dipisahkan, ada yang tidak. Ya artinya tadi Bapak menyampaikan menjawab pertanyaan kawan saya tadi bahwa itu menyangkut keuangan negara, maka alasan untuk mendudukan informasi dengan Menteri Keuangan, tetapi dalam proses pengambilan keputusan, baik di sini juga Bapak mengatakan satu suara bulat. Baik Pak. Bapak juga sini mengatakan Indonesia akan bertanggung jawab penuh pada bidang kewenangannya. Baik. Saya kira saya ingin menyampaikan garis bawah ya Pak ya. Keputusan dari KSSK itu adalah keputusan bulat. Bulat benar Pak. Dan oleh sebab itu kalau ada komentar-komentar setelah itu barangkali itu adalah ya diskusi Pak. Tapi kalau soal kebulatan tidak ada masalah. Secara legal, secara substansi. Bahwa pada saat itu jalan terbaik adalah untuk mengambil alih Bank Senturi ini. Kalau tidak akan terjadi systemic risk yang akan mengakibatkan bank-bank lain akan terkena imbasnya. Itu keputusan mutlak dan bulat dan saya kira. Baik Pak, terima kasih Pak. Lanjutkan Kang Gun. Terima kasih Saudara. Kelanjutan waktu karena tadi kan sampai jam 17 dulu dan saya kira mungkin Pak Budiono apa kita lanjutkan? Lalu Pak Budiono memutuskan bahwa ini bukan kami yang keluarkan. Misalnya kalau itu dikeluarkan, posisinya adalah rapat konsultasi KSSK. Dan kalau judulnya seperti itu barangkali bisa dicek dengan yang mengeluarkan. Tetapi coba dilihat isinya. Isinya adalah konsultasi semua. Substansinya masalah konsultasi. iya. Kalau rapat KSSK itu mengambil keputusan seperti pada waktu pagi hari tanggal 21. ya, maksud saya, makanya saya tadi tanya, kalau itu isinya rapat konsultasi terus didengar, Bapak punya hak untuk mengatakan seperti itu, berarti tidak bisa berpendapat soal ini. Posisinya adalah kami ingin mengadakan
Oke, artinya itu berbeda. Mohon itu dicatat sebagai rapat KSSK itu pesertanya adalah Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Sebentar Pak, Bapak P3R. pimpinan Pak Ganjar. Terima kasih. Saya melihat Pak Maslam sebagai narasumber. Oke, mohon dicatat pimpinan. Ada satu peserta rapat KSSK yang mengatakan demikian, namun data yang ditulis dari hasil risalah adalah account dari nasabah termasuk. Kapan? Bapak merefer pada tanggal kapan? Tanggal 30 Oktober 30 Oktober, ya, 31 31 Oktober. 31 Oktober. Jadi insolvennya kapan Pak? Menurut hitung-hitungan dari BI. Insolven itu apabila karya minus. Untuk kita akan katakan sebagai bank gagal. Oke. Pak, kapan itu Pak kira-kira? Masih dekat. Kapan? Bank Senturi itu masuk dalam kategori ya pada saat itu dia insolven. Pada saat di mana informasi itu menunjukkan bahwa itu minus dan itu ada pada tahap pada Bahkan kapan waktunya mungkin Bapak ingat? November. November. Ya, tetapi pada hari tanggal 19 baru Anda ketahui bahwa itu dan tidak tahu sampai sekarang kerugiannya berapa. belum selesai itu. Belum selesai. Baik. Kalau saya sampaikan data ini, tolong diklarifikasi. Kalau Bank Senturi ditutup, FPJP sudah 689 miliar dikeluarkan oleh BI. Betul atau tidak? Lalu ditutup. Ya. Kapan ditutupnya? Ya, pertanyaan saya tadi. FPJP sudah digelontorkan 689, betul atau tidak? Ya. Kemudian ada dana YKBBI, ya, Yayasan Bank Indonesia 80 miliar. Betul atau tidak? Angkanya saya tidak. Angkanya tidak tahu, Pak. Sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak tahu. Angka BI di situ Bank Yayasan BI tidak tahu. Kami tidak langsung menangani. Jadi perlu diketahui juga, kalau sampai tidak di bail out, berarti kerugian BI itu 770 miliar. Itu yang perlu diketahui. Dan ini, apakah ini tidak mempengaruhi kebijakan BI? Tidak. Kenapa? Kita memfokuskan pada upaya untuk mengatasi kondisi kritis pada saat itu, di mana di situ ada bank yang bisa menimbulkan dampak sistemik, efek domino. Itu saja. Siapa yang menjadi deposan besar kecil namanya siapa, saya tidak ada masalah. Apakah dengan potensi kerugian seperti ini tidak terganggu sebagai Gubernur Bank Indonesia waktu itu kredibilitas Bank Indonesia? Apanya? Kredibilitasnya sebagai regulator Kenapa? tidak terganggu Karena apa terganggu? karena bisa rugi sekian ratus miliar. Kalau Bank Indonesia tidak melaksanakan tugas utamanya, yaitu menjaga kestabilan sektor keuangan, Pak, itu dosa besar, Pak. Jadi itu yang kita utamakan. Ya, tapi publik juga harus tahu bahwa dua hal tadi itu berpotensi kerugian yang sangat besar. Bulan Oktober, November, Desember itu adalah triwulan keempat 2008. Ada laporannya, tadi saya baru persiapkan, makanya saya agak terlambat tadi. Ada kurang lebih berapa puluh halaman, 90 halaman saya baru terima. Di sini disampaikan bahwa stabilitas sistem keuangan tetap terjaga. Indikator utama perbankan Tapi barangkali betul. jangan barangkali kalau boleh Saya- karena ini penting bagi saya. Kenapa? Ini untuk menyampaikan. Ini 3 bulan terakhir, Oktober, November, Desember. Di sini dilaporkannya bulan Januari tanggal 31 tahun 2009. Dan di sini tidak ada kata-kata, satu kata pun soal Bank Senturi. Apa harus? Karena ini Oh, tidak harus, Pak. Tidak harus melaporkan di Januari 2009 apa yang terjadi di 3 bulan terakhir. Tidak harus. Apa harus di dua lembar itu, Pak? Ini bukan 2 lembar, 90. Saya bilang. Saya kira ada, Pak, pasti. 90 lembar. Pasti ada itu masalah itu. Dan saya ingin sampaikan, Pak Araya, seandainya pemerintah Bank Indonesia tidak mengambil langkah-langkah yang cepat dan tepat, ceritanya lain sama sekali, Pak.
lain sama sekali. Ceritanya persis mirip dengan tahun 97 Pak. Baik, itu bukan bagian dari pertanyaan saya. Nanti bisa dijelaskan. Dan kenapa kita bisa melewati kuartal keempat dengan baik? Kami ada dalam rapat ini bersama-sama. Ya, pansus angket ini, BPK ini. Agak baca. Ya. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Tadi sudah saya sampaikan mengenai status KK, bahwa kita menganggap keberadaannya sah dan kita mengambil keputusan sah secara hukum. Kalau pada saat Bapak menjadi Gubernur BI, ada bank-bank yang bermasalah, yang menyatakan dirinya tidak bermasalah, yang merasa dirinya benar, tentunya yang menjadi regulator adalah BI yang menentukan dia benar atau tidak, betul nggak? Nah, pada saat ada seperti ini di negara kita, yang melakukan audit adalah BPK. BPK lah yang mengatakan ini benar atau tidak. Kalau tidak, siapa lagi yang mau kita pegang? Kalau sekarang BI mengatakan ini tidak benar, tetapi bank yang ada di Indonesia mengatakan dirinya benar, di mana lagi fungsi regulator di negara ini? Pak Hara, ini masalah hukum, saya bukan ahlinya, tetapi penasihat hukum kami mengatakan demikian, maka silakan diuji secara hukum. Silakan Pak. Begini, kita ada di tempat ini, kalau proses hukum itu, kalau ada unsur pidana, itu silakan KPK, kepolisian, kejaksaan melakukan proses hukum, dan kita hormati itu. Yang kita lakukan di sini adalah proses politik. Proses politik itu yang penting, yang supaya kita ketahui bersama. Jadi sederhana saja, pekerjaan kita dalam pansus angket sini, ada tidak pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam kebijakan yang diambil? Kalau ada, siapa yang bertanggung jawab dan kenapa? Ini adalah lembaga politik. Jadi itu yang perlu kami ketahui dan kami sampaikan. Terakhir dari saya, Ikut memberikan masukan. apa masukannya? Saya tidak tahu secara detail Pak, tetapi saya tidak terlibat dalam panitia atau tim itu, tetapi anggota-anggota kami memberikan masukan. Jadi itu adalah hasil dari penggodokan dari semua yang dianggap Anggotanya maksudnya siapa Pak? Perpu itu kan dari pemerintah. Nah, pertanyaan saya tadi, apakah BI dilibatkan dalam menyusun konsep Perpu tentang JPSK? Kita diminta masukan. Ya, tadi katanya anggota. Berarti anggota dari Bank Indonesia. Oke, anggota dari Bank Indonesia. Masih ada Bisa yang nggak ikut. anggota Bank Indonesia ikut menyusun konsep tanpa arahan Gubernur BI? Saya kira itu ada. Bisa. Loh, biar jelas gitu. Ada. Jadi tidak bisa. Nah, arahannya apa? Arahnya tidak langsung dari Gubernur BI ya. Jadi dari siapa? Dari kita semua, dari Loh, kalau gitu arahannya apa? Deputi Gubernur semua bisa memberikan masukan. Ya, sekarang kan BI ini lembaga kan, ada anggotanya. Oke, secara teknis menyusun konsep daripada Perpu JPSK. Tentu ada misi dan visi dan ada pemikiran dari BI. Apa yang mau disampaikan itu? Menurut kami harusnya Gubernur BI tahu itu. Apa yang mau dibawa dalam proses itu? Tentu. Apa kalau gitu? Jadi Perpu adalah produk pemerintah. Kami hanya memberikan masukan, dan masukan yang kami sampaikan itu adalah masalah-masalah yang terutama terkait dengan peran BI. Jadi masalah-masalah mengenai siapa yang menentukan bank gagal itu BI. Siapa anggota BI yang ikut terlibat dalam penyusunan konsep JPSK? Coba nanti dicek, tetapi saya kira Saudara Dewan Deputi Gubernur Mulyaman itu memimpin. Arahannya dari Gubernur BI. Saya kira sudah selesai dan mohon maaf Mbak Eva, ini sudah 45 menit. Jadi saya kira nanti Yang bukan Chandra, tapi Idrus Marham. Tolong dimengerti. Terima kasih. harga susu udah tidak ada, orang beli susu sampai 150.000 dan kemudian antrian ada Tahun banyak. 98 pada waktu memang harga naik sekali. 97 Pak. 97 Pak, udah mulai naik Pak. Dolar udah mulai naik. Ada kita, soalnya saya hari-hari dengan Pak Mar'i Lani di Gelora Senayan, jadi tahu persis Pak. Betul Bapak, yang PPI itu adalah kebijakan yang berlaku untuk semua bank. Dan itulah yang kita lakukan pada waktu kita mengubah PPI mengenai DCP. Itu berlaku untuk semuanya. Dan kemudian kalau tidak salah berapa seminggu, 2 minggu kemudian ada juga 2 minggu barangkali untuk syariah, untuk BPM. Itu kita lakukan dengan syarat-syarat yang sama. Itu
sebentar dulu Pak ya. Ini adalah policy. Nah, pada saat di mana itu dilaksanakan, itu memang ada satu bank yang memang memerlukan itu. Makanya kita penuhi. Bank lain nggak ada, Pak? Saya tidak tahu apakah ada yang meminta, tapi yang jelas akhirnya mendapatkan ini adalah Bank Century. Artinya hanya Bank Century lah yang memanfaatkan perubahan itu pada saat itu. Tapi mungkin nanti bisa juga kalau global krisis itu berlanjut dan bahkan berubah. Jadi kita mengantisipasi. Satu lagi, Pak. Proses keluarnya PBI sama juga proses keluarnya satu peraturan di salah satu departemen atau lembaga itu. Draft dari perubahan PBI itu adalah termasuk Direktorat Hukum, termasuk Direktorat BNP itu mengenai peraturan perbankan dan mungkin juga yang lain. Jadi memang mereka yang mengusulkan. Kira-kira pada saat Bapak melakukan perubahan PBI, pendapatnya adalah diperlukan perubahan dari PBI dalam satu PBI itu saja. Jadi artinya ada sebelumnya itu ada usulan membuat PBI baru. Dan Direktorat Hukum mengatakan ada saja gitu. Kita setujui akhirnya pada tanggal 14 pagi itu draft yang diusulkan kita setujui. nanti kalau saya punya dokumen lain dari pendapat Biro Hukum Bapak, nanti saya akan konfirmasi lagi ke Bapak. Pak JK waktu itu kan menjadi sebagai pejabat presiden. Ya, beliau tentunya adalah wakil presiden. Ya, tidak ada Pak SBY waktu itu. Tapi juga ada KSSK, di mana di situ dalam undang-undang pun ditentukan bahwa KSSK itu bisa mengambil langkah-langkah Saya kira ini penanganan krisis perbankan. Ya, artinya perlu catat bahwa pemerintah berbeda soal itu. Ingin mendapatkan pendapat Saya kira di nanti sekretariat kita catat dan kita akan minta. beda gitu Pak Ketua. Jadi terakhir Pak Ketua bersamaan yang waktunya tidak berbeda. 1 jam atau 2 jam tadi, dan yang ada di dalam catatan saya yang memimpin rapat pada malam hari ini, dari pemeriksaan yang kita lakukan itu ternyata masih banyak masalah yang perlu didalami lebih lanjut. Yang lebih lanjut baik terhadap saksi-saksi lain maupun tentu dari ahli yang memang diperlukan sesuai dengan keterangan saksi tadi. Yang pertama adalah status uang LPS, apa uang negara atau bukan, itu saya kira catatan. Kemudian yang kedua adalah eksistensi KK tadi, status dan urgensi kehadiran Marsilam dalam beberapa rapat. Kemudian yang keempat adalah tentang pertimbangan psikologis dan parameter dampak sistemik. Dan yang kelima adalah terkait dengan Perpu. Saya kira ini antara lain Bapak dan Saudara sekalian yang memang perlu kita dalami lebih lanjut. Dan yang kita pada malam hari ini bukan satu-satunya saksi, tapi masih banyak saksi-saksi yang kita panggil, dan sekedar kita sudah tahu bahwa besok pagi pun juga kita panggil mantan ketua KSSK. Dan karena itu saya kira terhadap masalah ini juga terkait banyak, dan dengan demikian maka saya ingin menawarkan kepada kita sekalian bahwa persoalan-persoalan atau masalah-masalah yang saya sampaikan tadi kita akan perdalam terhadap saksi-saksi lain, utamanya saksi mantan ketua KSSK yang sudah ada konfirmasi besok akan hadir di tempat ini. Nah, kalau ini kita setujui, maka tentu Makin hari kita undang orang makin tidak jelas suasananya. Mohon maaf Pak Budiono, saya pimpinan, session dengan Pak Budiono itu masih penting. Sebab dua orang yang paling ditunggu oleh kita untuk mengclearkan semuanya adalah beliau dengan Bu Sri Mulyani. Nah, kalau dua orang ini tidak clear, ke bawahnya juga tidak clear Pak. Yang lain proses hukum segala macam itu sudah ada yang terpidana, sudah diperiksa semua gitu. Tapi yang kita ingin tahu ini kan sesuatu yang lebih luas efeknya gitu. Jadi mohon maaf Pak, Biro Hukum, lalu kemudian
dan yang tadi sering dibilang tolong dicek, semuanya harus ada dong. Harusnya sudah disiapin semua supaya itu gampang diyakinkan. Ini enggak, mohon maaf Pak. Jadi saya kecewa sekali Pak, ini kesempatan baik sebetulnya untuk meyakinkan kita, tapi jadi kayak kabur begini keadaan gitu. Ini yang saya minta pada kali berikutnya, apakah mau diteruskan sekarang atau kapan, penjelasannya itu harus betul-betul meyakinkan Pak. Ini tidak, misalnya Pak, tadi Bapak soal surat saudara Zainal, kayak Bapak nggak tahu, ini kan direktur Pak. Kan harus ada penjelasan. Saya tahu. Ya saya tahu. Artinya Bapak mengatakan ya saya nggak dengar itu atau bagaimana gitu, biar tuntas gitu loh Pak. Terus Bapak mau menolak disposisinya Siti Fajriah. Bapak jangan menyampaikan hal yang saya tidak sampaikan. Saya tahu itu ada ke saya. Kemudian jawaban saya adalah itu kita salurkan untuk sebagai agenda dalam RPT. Tidak bisa saya menjawab dengan disposisi saja. Saya sudah jawab Pak. Bapak ada di mana tadi? Ya saya ada tadi. Pak, kalau datanya kita perbanyak, kita bisa buka semua datanya nih. Gitu. Saya kira silakan saudara. Silakan saudara Yani. Terima kasih pimpinan. Saya kira saya ingin bahwa setelah fraksi-fraksi menyampaikan, dari kita mendengar penjelasan dari tanya jawab sini, memang ada hal-hal yang perlu Tidak memuaskan. Saya ingin memberikan opini pada kesempatan pemeriksaan saksi kali ini. Sebagai orang awam, pengetahuan saya terbatas di bidang perbankan. Tapi paling tidak ada 4 jenis bank yang saya tahu dari segi kepemilikan. Ada bank yang dimiliki oleh negara, ada bank yang dimiliki oleh pihak asing, sentral, tentunya melakukan tugas pengawasan, perizinan, dan lain sebagainya. Yang pada hakikatnya mereka kalau terjadi dari jawaban-jawaban atau keterangan dari saksi tadi, saya kira kita sudah dapat memahami bahwa ada beberapa hal yang oleh saksi akan dipersilakan untuk mendalami lebih jauh terhadap ahli itu, dan juga ada beberapa diantaranya juga akan kita dalami melalui saksi-saksi lain. Sebutlah misalkan mantan ketua KSSK, dan juga tentu ada juga yang barangkali nanti akan kita konfrontir pada gilirannya bila mana keterangan-keterangan itu memang diperlukan. Dan oleh karena itu saudara sekalian, sekali lagi saya izinkan dari beberapa catatan saya tadi, dan ditambah bahwa di dalam proses ini juga akan tetap berjalan dari panitia angket akan meminta data-data kepada saksi, kepada saksi diantaranya tadi dari PAN, dari Biro Hukum BI. Saya kira nanti memang akan kita kirim surat untuk melengkapi data-data yang dibutuhkan. Permisi ketua. Saya berharap pansus pasal ini di sini. Terima kasih. Silakan. Saya betul sekali Pak. Interupsi Saudara Gondor Radityo, silakan. cara menjawab yang baik ini, tolong pimpinan Anda tegas. Tolong pimpinan. Dan saudara Fahri di satu pihak mengatakan A, tapi di lain pihak Z. Saya nggak setuju itu. Coba begini. Beliau Gubernur BI, anggota KSSK. Coba. Maksud saya bagian mana? Saudara Fahri tolong, saudara tolong dengar pimpinan kita. Idrus Marham, kita dengar Idrus Marham. Terima kasih. Tentang status uang LPS, eksistensi KK, status raruhensi kehadiran Marsilan dalam beberapa rapat, pertimbangan psikologis dan parameter tentang dampak sistemik, tentang Perpu JPSK, ini antara lain. Ketua, yang saya sampaikan. Ketua, ada satu lagi ketua yang sangat signifikan. Kita masih melihat perbedaan tentang krisis. Iya, jadi karena yang dipakai. Saya kira sudah cukup. Sekalian. Terima kasih kepada kita sekalian. Dan mohon maaf bila di dalam rapat-rapat kita ini ada hal-hal yang belum terpenuhi keinginan. Dan kepada Bapak Profesor Dr. Budiono juga kami ucapkan terima kasih sudah 2 kali. Karena untuk kita jangan bukan langsung saja semangat, mari kita salurkan semangat yang ada itu. Mana? Sehat dulu.
Ulangi pemain yang ingin aman ya, safe player. Itu sebabnya tidak pernah mau bersikap hitam atau putih. Dia selalu menjawab di tengah-tengah bidang abu-abu ya. Itu sebabnya banyak teman-teman yang tidak puas. Karena kita berharap banyak sebenarnya dari Pak Budiono untuk mengungkapkan, karena beliau adalah salah satu yang paling tahu di samping Ibu Sri Mulyani Indrawati. Itu sebabnya kami desak terus dan beliau selalu mengelak. Di satu pihak mengatakan serahkan kepada ahlinya, khususnya kalau kita sedang berbicara hukum, ya. Tetapi ketika bicara psikologi, ilmu yang digunakan untuk menganalisis bahwa Bank Senturi itu akan berdampak sistemik tidak diserahkan kepada ahlinya. Itu sebabnya kami tanyakan apakah ada ahli psikologi yang ikut, ya. Terus kemudian saya sambil bergurau, kalau begitu saya mau mempraktekkan ilmu psikologi untuk menganalisis transkrip dan risalah rapatnya. Ya, yang isinya ternyata panik. Jadi semua notulen itu menunjukkan bahwa Bank Indonesia maupun KSSK mengadakan rapat dalam kondisi tertekan, dalam kondisi panik. Kalau misalnya seperti ini, kenapa dia untuk kesempatan kedua ini nggak disandingkan gitu sama seorang untuk? Nanti. Jadi besok kan Sri Mulyani. Kemudian sejumlah informasi yang bertentangan akan kami konfrontasikan. Iya, artinya duduk bersama dan diadu gitu. Nantilah kurang lebih minggu kedua Februari saya kira ya. Dia datang sebagai narasumber, sebagai penasihat Menteri Keuangan ya. Tetapi dokumen dan notulennya beliau adalah Ketua UKP 3R. Apa komentar Bapak tadi Budiono diteriakin maling, Pak? Saya sangat sedih dan saya sangat tidak menyetujui teriakan seperti itu. Makasih, Pak. Saya tidak lagi keluar ya sebenarnya tadi itu ya, sedang nunggu sholat asar ya, keluar dan ada urusan di belakang kamar ya. Saya juga agak terkejut sebenarnya karena salah satu hal yang perlu dijaga dalam proses persidangan itu adalah ketertiban dalam proses persidangan, baik peserta maupun para undangan yang hadir di balkon begitu. Dan menurut saya semestinya ini juga harus dievaluasi ya. Karena persidangan ini harus bebas dari intimidasi, teror, dan seterusnya. Apapun status saksi atau apapun sikap saksi itu harus dihargai sebagai bagian yang tidak terpisahkan gitu. Oke, kejadian ini sama nggak seperti hal yang Bang Ruhut mengatakan Bang Osat kepada? Oh beda. Kalau Ruhut itu kan di dalam konteks persidangan itu diatur oleh kode etik anggota DPR. Kalau peristiwa di luar ini nggak ada aturannya dalam kode etik di DPR, tapi sebenarnya ada kewajiban pemimpin sidang untuk memastikan agar supaya mereka yang hadir itu tidak memberikan nuansa psikologis atau apapun juga terhadap proses persidangan di dalam. Sebenarnya ya etika itu prinsip dasarnya itu bertepuk tangan di atas pun tidak boleh sebenarnya. Tidak boleh, itu etika menghadiri persidangan di DPR itu diatur dalam ketentuan tata tertib DPR itu. Oke, makasih banyak ya Bang Anja. Gimana? Nah, artinya secara ketertiban gimana seperti itu kejadian itu? Nah ini kan istilahnya kan simbol negara juga ya. Nggak pantas nggak sih sebenarnya seorang simbol negara di Ya kami anggota Pansus cuman meminta kepada, kalau candaan kami di Pansus itu praksi balkon, ya kan, para wartawan dan para pemerhati datang ke sini. Yang paling penting menjaga ketertiban, juga menghormati suasana sidang, menjaga supaya sidang berjalan dengan lancar, tertib, dan tentu kita harus menghormati tamu yang kita undang, siapapun yang
di mana tamu itu yang kita undang oleh pansus diundang untuk memberikan kesaksian. Sanksinya apa tuh, enaknya atau gimana? Ya susah, kita tidak ada. Saya kira yang begituan kita serahkan kepada aturan yang ada. Kalau memang ada yang bisa mengaturnya gitu, kita nggak bisa ikut campur. Pansus ya di dalam ruangan pansus, balkon itu kan pemerhati dan para wartawan. Menyayangkan nggak atas insiden ini? Saya cuma menginginkan itu tidak terulang, supaya tamu kita merasa nyaman, memberikan kesaksian, berpikir jernih, menjawab pertanyaan-pertanyaan para anggota pansus, sehingga kita dalam rangka mencari kebenaran, mencari klarifikasi dari masalah-masalah yang ada itu bisa